Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillah, insyaallah hari ini di pagi hari yang berkah ini kita mulai membahas insyaallah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi dalam bab atau dalam kitab Al-Fitan, ya, dalam Kitabul Fitan, bahwasanya di sana ada hadis nanti dijelaskan, ya, tentang beberapa contoh-contoh fitnah. Baik, sebelumnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan dulu apa maksud fitan. Maksud fitan kenapa disebutkan di dalam banyak hadis, bahkan para ulama hadis sangat banyak, ya, menjelaskan tentang ini. Imam Tirmizi juga mengkhususkan spesial, ada kitab fitan namanya dalam Sunan Tirmizi. Imam Ibnu Katsir juga demikian, ya, mengarang buku yang bernama Fitan wal Malahim, yaitu juga ada, ya, karena memang apa yang disampaikan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata benar. Tidak ada diragukan lagi bahwa apa yang disampaikan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah benar. Ini adalah mukjizat, ya, mukjizat kenabian, ya, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, ya, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kejadian di akhir zaman. Maka untuk itu seorang muslim hendaklah banyak mempelajari juga, ya, tentang fitnah, ya, tentang fitnah-fitnah itu yang terjadi di akhir zaman, khususnya pada saat kita hidup. Ya, hari ini kita berada di posisi fitnah itu. Adapun fitnah menurut bahasa, asal katanya itu adalah fitnah itu atau fitan, ya, fitan adalah jamak, fitnah itu adalah mufradnya. Fitnah itu menurut sebahagian ulama bahasa, fitnah itu adalah emas yang dibakar, ya, emas yang dibakar. Kalau emas dibakar, dia semakin kelihatan asli atau tidaknya, ya, begitulah fitnah itu, ya, bisa nampak jelas, ya, apabila fitnah itu sudah mendekati akhir zaman. Maka untuk itu sebelum kita lanjut kepada hadis yang telah dibagikan kepada seluruh jamaah semuanya, ingin saya jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan masalah ini, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, berarti usia hari kiamat, ya, usia dunia ini sudah hampir di ujung dan hari kiamat sudah mendekat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat dekat itu adalah ketika Nabi Muhammad diutus, karena beliau yang menjadi nabi akhir zaman. Muncullah Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir
Kemudian setelah itu banyak muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Ya, fitnah ini kalau kita sederhanakan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, banyak memang artinya. Fitnah itu bisa diartikan azab. Fitnah itu bisa diartikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu bisa diartikan iqab, sanksi. Dan fitnah itu juga bisa diartikan ketika yakhtalitu fihal haqqu wal batil. Ketika antara yang hak dan yang batil itu susah untuk dilihat, samar-samar, karena tersembunyinya kebatilan itu sehingga seseorang salah sangka terhadap ini. Sampai di dalam sebuah hadis disebutkan, la ya'manur rajulu jalisahu. Kita punya teman, punya sahabat, kita punya kawan, ternyata kawan kita ini yang membuat fitnah. Ya, sampai seperti itu. Ya, kata Nabi, hati-hati ya, di akhir zaman itu hendaklah kita itu menjauhi semua tempat-tempat, semua faktor-faktor yang mengakibatkan manusia itu jatuh kepada syubhat, kepada maksiat, kepada fitnah. Sebaiknya hindarkan diri, jangan mencoba-coba. Ya, jangan mencoba-coba kepada fitnah, jangan mencoba-coba kepada sesuatu yang tidak jelas hak dan batilnya. Jangan mencoba-coba sesuatu yang akan mengurangi iman kita. Pada saat itu kata Rasulullah, kalau sudah seperti itu, la ya'manur rajulu jalisahu. La ya'manur rajulu, ya, jalisahu maksudnya adalah seseorang itu nggak bisa lagi percaya terhadap kawannya sendiri. Sampai seperti itu. Nggak percaya lagi dengan kawannya, nggak percaya dengan teman akrabnya. Kenapa? Teman akrab aja bisa berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi disembunyikan. Sampai seperti itu. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk dalam kategori ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Sudah ada doanya. Ya, ini doa sunnah dibaca ba'da salat, ba'da tahiyat. Ya, setelah tahiyat, at-tahiyatul lillah, ya, fil alamina innaka hamidum majid. Dibaca ini doanya sebelum ya mengucapkan assalamualaikum. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doanya bagus dibaca supaya kita tidak terkena fitnah juga. Ya, tidak terkena fitnah hidup ini. Karena fitnah hidup ini ternyata ya bukan hanya sesuatu yang dilihat oleh mata, tapi yang tersembunyi. Ya, kadang-kadang terkena kepada orang yang kita sangka dia soleh, kena fitnah ini. Hati-hati dengan fitnah. Hati-hati dengan ujian-ujian seperti ini. Hati-hati dengan sesuatu yang ikhtilat, ya, adanya perkongsian, ya, adanya campuran, ya, antara hak dan batil sehingga kita sulit untuk membedakannya. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan bahwasanya kalau Anda tidur lebih baik daripada jaga. Fitnah ketika tidur lebih baik daripada jaga. Fitnah orang yang jaga lebih baik daripada orang yang duduk. Fitnah orang yang duduk lebih baik daripada fitnah orang yang berjalan. Fitnah orang yang berjalan lebih baik daripada fitnah orang yang berlari. Fitnah orang yang berlari lebih baik daripada mereka yang naik kendaraan. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah betapa dahsyatnya fitnah itu kalau kita kejar. Kalau dikejar, semakin cepat dikejar, semakin cepat akan kena fitnah. Maksudnya adalah ketika kita menjauhi tempat-tempat fitnah itu, menjauhi faktor-faktor fitnah itu,
menjauhi sebab-sebab fitnah itu, menjauhi semua yang akan terjadi fitnah itu. Semakin jauh jaraknya, semakin terjaga diri kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan sebuah kiasan, fitnah orang yang tidur itu lebih rendah. Lebih rendah. Apa maksud lebih rendah? Lebih sedikit efeknya tidur kena fitnah daripada orang yang jaga. Kalau jaga, dia matanya melihat, telinganya mendengarkan, bisa melihat dan seterusnya. Maka setelah itu apalagi kalau dia sedang tidur, kalau dia sedang jaga, maka orang yang berjalan itu lebih dahsyat fitnahnya daripada orang yang tidur. Kenapa? Kalau jalan bisa kemana-mana. Orang yang berjalan masih ringan dikit katanya, dan lebih dahsyat lagi kepada orang yang lari. Maksudnya apa? Saking cepatnya fitnah itu mendekati orang. Semakin ditutupi pintu-pintunya, pintu fitnah ini, maka semakin terjagalah diri kita. Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita perhatikan di zaman sekarang ini. Saya pribadi sudah menyimpulkan, sudah saya simpulkan, ini adalah kita sudah masuk ke zaman fitnah yang sudah disebutkan oleh Nabi ini. Kenapa? Karena tanda-tandanya itu sudah jelas. Sudah jelas di depan kita semua. Sudah jelas kita dapatkan informasinya. Sampai tadi saya ulangi lagi, la ya'manur rajulu jalisahu. Seorang itu sudah enggak yakin lagi dia. Sudah tidak siqah lagi. Sudah tidak aman lagi dirinya itu terhadap teman akrabnya. Karena teman akrabnya itu rupanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal setiap hari bersama kita. Itu dia, sudah terjadi. Sudah terjadi di zaman sekarang ini. Maka hadis ini benar. Ini adalah mukjizat kenabian. Hati-hati kepada seluruh umat Islam hari ini, dimanapun antum berada. Perbaiki diri kita masing-masing, jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita masing-masing, karena kita sudah masuk kepada zamannya fitnah ini. Boleh jadi corona yang datang hari ini pun itu udah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Corona dengan wabah yang luar biasa ini, yang usianya sangat panjang, padahal biasanya usia wabah taun itu tidak lebih daripada 4 bulan menurut sejarah seperti itu. Tapi dia nggak habis-habis, seharusnya dia kadaluarsa, habis dia masanya seperti yang terjadi di zaman Khalifah Umar, terjadi di zaman-zaman yang lainnya. Itu semuanya 4 bulan aja itu udah selesai. Yang namanya wabah taun udah selesai itu. Udah langsung dia habis umurnya. Sekarang enggak, umurnya corona kok ada. Ini fitnah yang luar biasa. Ini fitnah yang luar biasa yang mana kita itu sudah masuk kepada dunia ini. Maka untuk itu jangan kita lagi mikir-mikirkan nanti saya kalau sudah tua bagaimana tentang harta saya, apakah ini nanti saya belikan untuk siapa, saya siapkan untuk siapa, kemudian hartaku yang banyak ini, bagaimana nanti saya menyikapinya. Itu sudah cukuplah yang seperti itu, udah cukuplah kenikmatan dunia ini, kita rasakan. Maka kita sekarang ini harus menjaga diri kita, tingkatkan amal soleh kita, karena itulah nanti yang akan memberkahi hidup ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai membaca hadis yang alhamdulillah sudah bersama kita. Bismillah, mari ikuti saya untuk menambah keberkahannya. Sebenarnya hadis ini lebih panjang dari yang dibagikan. Saya langsung membagikannya kepada panitia inti hadisnya, supaya menambah keberkahan dari belajar hadis. Tentunya tidak memotong-motong sanadnya. Saya bacakan dulu. Bismillah. Berkata Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepadaku guruku Qutaibah. Ini namanya
kepastian bahwa hadis itu memang tidak putus, ya, disebut namanya sanad. Ya, kalau Al-Qur'an ya ada namanya sanad. Sanad itu artinya adalah ketika seorang mendapat sanad 30 juz Al-Qur'an, ya, dia hafalkan di depan gurunya, itu maksudnya adalah mata rantai yang tidak putus ke atas. Ya, itu namanya sanad Al-Qur'an. Ya, dan sanad hadis tentunya ya lebih ketat lagi, ya, karena termasuk sesuatu yang banyak jalurnya, ya, sehingga ya terbagilah ulama-ulama itu menjadi beberapa pembagian. Ada yang disebut namanya sahih, ya, ada yang disebut namanya hasan, ya, ada yang disebut namanya dhaif dan selanjutnya. Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, ya, mendapatkan hadis ini dari gurunya. Haddatsana Qutaibah, di sana nggak ada, ya. Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad. Lalu Qutaibah mendapatkan dari gurunya yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad. Terus Abdul Aziz, ya, gurunya itu mendapatkan lagi dari gurunya di atasnya lagi, namanya Al-Ala bin Abdurrahman. Terus Al-Ala bin Abdurrahman dapat dari gurunya dan ayahnya sendiri. Rupanya ayahnya, ya, termasuk, ya, ulama hadis dan juga, ya, ayahnya sendiri dan ulama, ya, yaitu namanya Abdurrahman, Ala bin Abdurrahman. Jadi Ala dapat dari Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman tabi'in ini tabi'in namanya Abdurrahman, dapatnya dari seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang sering kita bahas namanya, yaitu Abu Hurairah. Ya, di dalam kertas yang dibagi, ya, mungkin ada yang kurang, ya, yaitu ditambahkan aja hadis itu bersumber dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, bahwasanya Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi termasuk yang paling banyak menghafal hadis. Kenapa beliau yang paling banyak hafal hadis? Perlu saya jelaskan dulu, ya. Kelebihan sahabat Nabi itu luar biasa, ya. Semua sahabat Nabi itu punya potensi dan memberikan kontribusi. Begitulah kita dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini jangan kita itu menjadi tong sampah. Sebaiknya kita itu menjadi khairun nasi amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Maka sahabat Nabi itu dibagi-bagi, ya, terbagi-bagi potensi mereka masing-masing. Khususnya, ya, Abu Hurairah ini, ya, spesial menghafal hadis. Ada sahabat Nabi spesial menjadi ahli Quran, menjadi penghafal Quran atau menjadi yang menjaga Quran. Seperti Ibnu Abbas, ya, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, itu adalah orang-orang yang fokus ke Al-Quran. Ya, kemudian siapa lagi? Ada lagi sahabat Nabi yang fokus di bagian negarawan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Ya, ada lagi sahabat Nabi saudagar, ya, Abdurrahman bin Auf, Amr bin As. Ya, semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Jadi wa kullun ala syaraf. Ya, semua mereka punya kelebihan. Ya, kelebihan itu tentunya akan menjadi persembahan mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah mereka menjadi ahli surga. Abu Hurairah yang kita baca hadisnya, ya, hari ini, pagi ini, adalah seorang sahabat Nabi, ya, yang sangat banyak menghafal hadis. Bahkan beliau urutan pertama, ya, dari 5 besar sahabat Nabi atau 10 besar sahabat Nabi. Ya, kalau ada 10 besar sahabat Nabi atau ada 5 besar sahabat Nabi, maka beliau yang paling pertama, paling banyak hafalannya. Ulama mengatakan lebih kurang 5.300 hadis beliau hafalkan yang sampai ke kita. Yang sampai ke kita, maksudnya yang sampai ke kita secara sanad, dibukukan. Tapi kalau lebih dari itu, insya Allah saya yakin lebih dari itu. Lebih dari 5.000 hadis beliau hafal, tetapi yang sampai ke kita, karena ulama-ulama juga tidak mudah untuk mengambilnya, ya, butuh waktu, butuh perjalanan jauh. Ya, ada seorang sahabat Nabi, ya, hanya untuk mengambil hadis Nabi pergi jauh, ya, ke luar negeri, ya, begitu. Jadi kumpullah hadis-hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, hadis Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, ya, An-Nasai,
Imam Ahmad, ya, dan seterusnya itu, maka para ulama mengatakan hadis yang kita terima dari Abu Hurairah adalah lebih kurang 5.300 hadis. Ya, beliau salah satu daripada sebab yang membuat beliau ini memang menjadi pakar hadis, ulama hadis di zaman Nabi, ya, di zaman sahabat Nabi, ya, menjadi rujukan hadis karena waktu itu begini ceritanya. Memang doa ini penting rupanya, ya, doa itu penting. Nabi Muhammad pernah mengatakan, siapa yang di antara kalian yang mau bersamaku menghafal hadis, ya, bermujalasah, bermulazamah, ya, maksudnya di mana ada Nabi dia di situ, itu mulazamah namanya, ya, di mana ada Nabi dia di situ, kecuali Nabi pada saat di rumah dan pada saat buang hajat Abu Hurairah nggak ikut. Pokoknya di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah itu membuat rumah sendiri di masjid. Disebut namanya Ahlus Suffah. Kenapa Ahlus Suffah? Karena Suffah itu artinya dalam bahasa Arab adalah untuk selimut, ya, selimut yang terbuat dari kulit domba. Jadi kalau di zaman Nabi itu untuk menahan dinginnya, ya, di Madinah, ya, karena Madinah itu memang dingin, ya, bagi yang pernah di sana itu bisa merasakan dinginnya bagaimana, itu sampai ke tulang-tulang, ya, dinginnya. Jadi yang paling sering digunakan, ya, di kalangan orang Arab itu adalah menggunakan selimut dari kulit domba dan dari bulu domba, ya, itu yang paling bagus untuk menahan angin itu sehingga hangat badannya. Begitulah mereka di Masjid An-Nabawi, mereka tidur di sana, mereka i'tikaf di sana, ya. Ada beberapa klaster, ya, klaster sahabat Nabi itu memang fokus menghafal hadis. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Abu Hurairah, ya. Mereka memang sengaja di sana di Masjid An-Nabawi. Kemudian, ya, pada saat itu sebelum beliau ini banyak menghafal hadis, di antara sahabat Nabi itu ditawarkan Nabi, siapa di antara kalian yang mau bersamaku menghafal hadis, yang mau ikut terus bersamaku? Karena yang lain kan berpikir saya masih punya tugas untuk menjadi wakil Nabi dalam berdakwah. Ada yang mengurus bagian administrasi, ada yang mengurus, ya, bagian tata kota pada zaman Nabi, ada yang mengurus juga misalnya bagian perkebunan, pertanian di zaman Nabi. Itu semuanya ada tugas-tugas mereka. Yang mau maju itu, yang mau menunjuk tangan atau yang mau menawarkan diri menjadi pelayan Nabi dalam hadis adalah Abu Hurairah. Akhirnya Nabi bentangkan serbannya, ya, dibentangkan serbannya, didoakan Nabi serbannya itu, lalu serban itu dipakaikan, ya, ke badannya Abu Hurairah. Ini adalah alamat keberkahan namanya, alamat keberkahan agar hadis yang dia hafal itu tidak lupa. Dan alhamdulillah terbukti. Beliau katakan sendiri, alhamdulillah dengan izin Allah satu kata pun tidak pernah lupa katanya. Ya, ini namanya mukjizat Nabi, ya, tidak lupa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, satu huruf satu kata enggak. Itulah kehebatan Islam. Ya, Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Al-Qur'an saja. Kalau Quran sudah pasti, ya, Allah jaga karena itu kalamullah. Sampai hadis Nabi pun satu huruf pun dijaga. Ya, satu huruf itu dijaga oleh para ulama. Maka itulah jasanya para ulama. Makanya kita harus menghormati para ulama. Hormati mereka, muliakan mereka. Jangan samakan ulama, ya, itu seperti misalnya gubernur, seperti misalnya kepala desa, seperti misalnya pimpinan PT, pimpinan direktur apapun dia. Jangan samakan, dimuliakan itu ulama. Dimuliakan mereka, ya, bahwa mereka adalah menjadi pewarisnya para nabi. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka, para ulama-ulama, ya, itu sudah banyak berkorban, sudah banyak berjasa, ya, sudah menghafal, ya, mereka sampai berjuang, ya, tidak mengurangi tidurnya. Kita biasa-biasa saja, ya, kita ini hanya menikmati saja. Kita hanya bisa melihat sekarang ini dari internet, ya, sangat mudah melihatnya katanya. Walaupun saya nggak setuju, ya, saya termasuk yang tidak setuju kalau misalnya ada seseorang itu melihat fatwa ulama sekedar lihat-lihat aja misalnya dari internet.
sebenarnya banyak salahnya, bisa jadi ya ada kesalahan ya cetak dan menulisnya dan seterusnya. Usahakan jauhi nuntut ilmu itu lewat HP dan lewat ya internet. Ya, menuntut ilmu yang benar adalah ya bertatap muka, talaki. Ya, makanya sebaik-baik menuntut ilmu enggak daring. Ya, daring itu sebenarnya itu adalah pada saat darurat aja. Ya, misalnya pun setelah pandemi ini, misalnya kita tetap melaksanakan online namanya, ya, atau digital namanya. Digital itu adalah pelengkap aja. Ya, tidaklah sempurna ilmu itu kalau enggak diajarkan lewat lisan gurunya. Ya, tidak sempurna kalau enggak ada contoh terus dibuktikan lewat mata kita. Bagaimana bisa belajar agama? Bagaimana bisa belajar ibadah? Bagaimana bisa belajar Al-Qur'an? Ya, kalau semuanya daring, nggak akan bisa. Ya, karena daring itu adalah hanya sebagai sarana, hanya sebagai cara untuk memudahkan. Apalagi kalau dia darurat, pastilah daring itu tetap ada. Tapi janganlah daring itu selama-lamanya dilaksanakan, ya, kalau memang sudah aman pandemi ini, ya, seperti itu. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, sudah saya cukupkan di sini dulu masalah Abu Hurairah. Ya, bahkan sebelumnya saya sudah sampaikan ya masalah ya bagaimana beliau itu disebutkan namanya Abu Hurairah, ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Mari kita sama-sama membaca. Ini ada yang belum terbaca ya atau belum tertulis di sana. Anna Rasulullah, bismillah, ikuti. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin faqala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Qala fasakatu faqala zalika salasa marrat. Faqala rajulun bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina. Qala, langsung dalam kertasnya udah ada, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Ya, saya ringkas saja yang di awal tadi yang tidak ada di kertas, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waqafa ala julusin, waqafa ala unasin. Rasulullah itu memanfaatkan waktu beliau pada saat ada sekelompok manusia, ya, sahabat Nabi, sekelompok manusia itu julusin. Mereka itu semuanya sedang duduk. Ya, bagi yang bisa bahasa Arab, julusin ini namanya sifat yang dibuang, ya, mudhofnya. Ya, jadi seharusnya kalau mau dijelaskan namanya ada kalimat yang dibuang namanya zu. Kalimat zunya dibuang. Ya, makanya di sini julusin itu, ya, bagi yang tahu ini masdar, nggak cocok dengan unasin. Tapi ulama bahasa pasti lebih paham. Ya, kenapa dalam bahasa Arab sering diringkas-ringkas? Karena ada manfaatnya. Baik. Selanjutnya, faqala ala ukhbirukum. Setelah Nabi Muhammad duduk bersama mereka, bersama sahabat Nabi, inilah kelebihan Rasulullah. Rasulullah itu lapang sekali, ya, hati dan dadanya. Ya, lapang sekali, ya, pikirannya itu tidak ada rasa berat untuk mendekati siapapun di antara sahabatnya. Ya, beliau itu menggunakan waktu kapanpun untuk memberikan nasihat kepada mereka. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum. Maukah kalian semua kuajarkan kepada kalian khairukum min syarrikum. Siapakah di antara kalian yang paling baik daripada yang jelek? Siapakah di antara kalian yang paling bagus daripada yang jelek, daripada yang enggak bagus? Lalu mereka semuanya diam. Fasakatu, seluruhnya diam, sahabat Nabi. Ya, kenapa diam? Karena mereka ini takut kalau seandainya mereka termasuk orang yang
terponis dengan hadis ini. Atau paling tidak kalau nanti Nabi Muhammad menjawab A, B, C, siapa yang jelek di antara kamu, siapa yang baik di antara kamu, akhirnya nanti ada yang kasihan, oh temannya termasuk kena sifat ini gitu kan. Akhirnya sakatu, akhirnya mereka semuanya diam, sahabat Nabi, nggak mau untuk menjawab, baik Rasulullah kami ingin dengar, nggak seperti itu, nggak respon. Ya, sampai berapa kali Nabi bilang begitu? Sampai 3 kali. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah kalian ku ajarkan kepada kalian siapa yang paling baik di antara kalian dari yang jelek di antara kalian? Ya, 3 kali Nabi bilang, baru ada seorang sahabat Nabi berani. Faqala rajulun, seorang sahabat Nabi ya berani untuk mengatakan, bala ya Rasulullah, ya kami ikhlas ya Allah ya Rasulullah. Bala, ya kalau bala ini dalam bahasa Arab ya bala, ya bukan bala, bukan bala. Kalau bala ya itu wabah, ini bala, bala ya. Bala itu artinya adalah jawaban ya yang sangat ya merespon. Kalau orang itu mau menawarkan sesuatu ya, atau misalnya kita ingin ya kita mengatakan positif kepadanya, maka bala itu adalah kalimat yang lebih tinggi daripada sekedar na'am. Ya bala, ya bala ya Rasulullah, ya kami ridho, kami ikhlas mendengarkan jawabanmu ya Rasulullah. Ya, jadi mereka awalnya takut-takut, jawabannya apa nih? Nah, lalu akhbirna, ya berikan kami informasi ya Rasulullah, ajarkan kami ya Allah ya Rasulullah, bi khairina min syarrina, siapa yang terbaik di antara kami dan yang terburuk di antara kami. Jadi mereka itu berpikir Nabi ini menjawabnya jawaban yang rinci, yang detail gitu, sehingga mereka takut di antara mereka ada yang tertuduh dengan jawaban itu. Tapi jawaban Nabi adalah jawaban yang umum, seperti yang dalam hadis ini yang kita baca sama-sama, khairukum man yurja khairuhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang sangat diharapkan, orang yang kalau kita ketemu dengan dia baik kita lihat, baik kita sangka, baik kita dengar, enak kan gitu kan? Wa yu'manu syarruhu, dan kita itu merasa nyaman. Kalaupun seandainya orang ini mau membunuhku, mau berbuat jelek kepadaku, aku aman. Nah gitu, kira-kira gitulah. Artinya apa? Kita yakin bahwa orang ini orang yang baik. Nah, ini yang harus kita hidupkan dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup kita bersosial, dalam hidup kita ini berinteraksi dan bergaul kepada siapapun. Hendaklah kita harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena orang yang baik itulah yang akan selalu mendapatkan teman dan selalu untuk dijadikan sebagai rujukan. Ya, khairukum man yurja khairuhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kalau kita itu melihatnya enak, mata kita melihatnya. Ya, ketika kita dengar enak kita mendengarkan ucapannya. Ketika kita misalnya mendekatinya ada rasa kenyamanan dekat sama dia, ada ruhiyahnya, ada keimanannya. Ya, itulah orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang beramal soleh. Ya, beriman, bertambah imannya, bertambah amal solehnya, ya ibadahnya juga demikian. Itu menjadi magnet, menjadi cahaya, ya menjadi sesuatu yang menarik perhatian orang. Pada saat orang itu ingin mau mendekatinya, merasa nyaman, didengarkan, enak didengar bahasanya. Ketika mau dilihat orangnya juga enak dilihat orangnya. Ya, mau diambil pendapatnya juga enak diambil pendapatnya. Seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat orang itu nggak nyaman. Ya, sampai wayuk manu syarruhu. Bahkan orang itu merasa aman bahwa orang itu nggak akan datang dari dia keburukan. Nah, sampai seperti itu kita. Ya, jadi sebaik-baik orang itu kalau kita itu kita itu mendekati dia nyaman. Pikiran kita nggak ada negatif kepada dia, itu maksudnya. Nggak pernah kita berpikir negatif sama dia. Itulah orang yang baik, kata Rasulullah. Itulah orang yang baik di dunia. Itulah orang yang baik yang akan bisa ya menjadi orang-orang yang rujukan di dalam dunia ini. Tetapi kebalikannya, wasyarrukum, dan sejelek-jelek kalian adalah kalau
seandainya kita mau lihat dia, kita jijik melihatnya. Ya, kalau kita mau dengar dia, kita nggak mau mendengarkan perkataannya. Kalau kita mau mendekati dia, kita nggak mau, nggak nyaman dekat sama dia. Ya, kenapa? Karena dekat sama dia itu membawa dosa. Ya, wala yu'manu syarruhu. Ya, nggak aman dari kejelekannya. Akhirnya kejelekan apapun ya, ini tidak harus misalnya kejelekan dosa-dosa besar, bisa jadi dengan bicara, ya, bisa jadi dengan perkataan, ya, sehingga membawa dosa dan seterusnya. Ah, itulah orang-orang yang ya dikatakan oleh Rasulullah, ya, wasyarrukum man la yurja khairuhu, sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak lagi diharapkan, tidak lagi kalau dilihat, didengarkan, ya, tidak lagi kita melihat kebaikan di dalamnya. Wala yu'manu syarruhu, bahkan kita tidak merasa nyaman. Ya, kalau dia mendekat pasti kita akan tersiksa. Kalau dia dekat pasti kita akan berdosa. Ya, kalau kita dekat sama dia atau dia dekat sama kita, ya, akhirnya kita itu menjadi ahli maksiat. Begitulah yang terjadi. Ya, Imam Tirmizi kenapa menyebutkan hadis ini di dalam Kitabul Fitan? Kenapa disebutkan dalam Kitabul Fitan? Kenapa disebutkan dalam bab fitan? Kenapa enggak di bab akhlak aja, bab adab? Ya, karena ini terjadi di zaman sekarang. Ya, terjadi di zaman sekarang ini. Sampai Imam Mawardi mengomentari hadis ini, Imam Mawardi yang hidup di abad keempat Hijriah, ya, beliau mengatakan yushiru bihadzal hadis. Ya, hadis ini memberikan isyarat kepada kita ila anna adlal insani ma'a akfaihi wajibun. Wajib kita untuk menggauli, ya, bergaul, ya, berinteraksi, ya, berteman dengan siapapun, wajib, ya, wajib dengan secara adil, wajib secara baik, ya, secara baik, secara adil. Adil di sini menurut bahasa Arab bukan adil yang kita bilang dalam bahasa Indonesia, ya, bukan. Adil di sini maksudnya berada pada posisi yang di tengah-tengah, enggak berlebihan, enggak juga kurang banget dalam bergaul. Ya, kalau berlebihan gini ya, contoh-contoh berlebihan. Datang kita bertemu sama orang lain, kita caci, kita maki, ya, kita ejek, itu namanya berlebih-lebihan. Kita bergaul sama orang lain, ya, tapi enggak ada salam-salaman, enggak ada senyum-senyuman, ya, antara kita sama dia, itu namanya ya kurang. Jadi di tengah-tengah. Imam Mawardi memberikan kaidah ini bagus untuk diamalkan. Kalau mau di tengah-tengah posisinya dalam bergaul, ya, ada 3 kuncinya. Ya, silakan dicatat atau dihafal. 3 kuncinya. Yang pertama tarkul istitolah, yang kedua mujanatul izlal, yang ketiga kaful azza. Kalau 3 ini diamalkan, insya Allah aman kehidupan ini. Ya, aman kehidupan ini dan tidak akan terjadi yang namanya pertikaian. Tidak akan terjadi misalnya kerusakan, bahkan pertumpahan darah pun nggak ada dalam bersaudara, dalam bergaul, baik di masyarakat maupun di negara. Maka saya akan ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi, ya, wazalika yakunu bisalasati asya. Kalau mau, ya, mau adil, kalau ingin mau berada pada posisi tengah, di tengah-tengah, ya, kalau ingin, ya, kita dianggap baik, ya, baik dalam hal apapun, ya, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak juga di barisan yang kurang, sehingga kita itu, ya, mudah untuk masuk kemanapun, ya, ya, baik kepada teman sendiri, baik kepada sahabat sendiri, baik kepada saudara kita sesama orang Islam, bahkan kepada musuh-musuh Islam sendiri pun itu kita bisa untuk berada di posisi tengah sebagaimana yang Nabi contohkan. Apa itu dia kaidahnya? Yang pertama adalah tarkul istitolah. Usahakan jangan banyak membuka aib. Ya, jangan banyak membuka aib, usahakan, ya, tarkul istitolah. Jangan banyak membuka aib itu, kalau tidak pada tempatnya nggak usah dibuka-buka. Ya, kalau bukan kita menjadi orang yang berwenang, misalnya baik di tingkat negara, di tingkat wilayah, di tingkat kota, di tingkat desa, di tingkat lembaga, kalau kita bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah itu, nggak perlu disampaikan. Nah, itulah cara untuk biar kita menjadi orang yang di tengah-tengah,
orang yang posisinya itu posisi baik sehingga tidak terjatuh kepada yang tadi ya, yang disebutkan oleh Rasulullah, wa syarrukum ya man la yurja khairuhu wa la yu'manu ya syarruhu. Ya, jadi usahakan yang pertama ini tarkul istitalah. Ya, apa itu artinya? Yaitu meninggalkan ya untuk membuka aib orang lain sedapat mungkin. Tapi kalau tujuannya untuk misalnya kita itu untuk kemaslahatan, ya nggak apa-apa kita buka. Tapi membukanya bukan di publik, tapi bukalah dia di tempat orang yang cocok untuk disampaikan supaya bisa menyelesaikan masalah. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, itu nggak ada gunanya, itu jadi dosa kita. Maka pintu-pintu fitnah ini kita jaga sama-sama. Kalau tadi saya bilang kita harus menjaga pintu fitnah, maka kalau kita sebagai laki-laki, pintu fitnah matanya dijaga, ya lebih maksimal dan dominan. Pintu fitnah perempuan yaitu ada di mulutnya, di lisannya, itu juga dijaga. Ya, supaya kita ini menjadi khairukum ya man yu'manu ya man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ya, seperti itu. Yang kedua, Imam Mawardi mengatakan kaedahnya supaya kita ini menjadi orang yang di tengah-tengah, ya, orang yang posisi yang paling terbaik dalam berkomunikasi, dalam bergaul dalam hidup ini. Yang kedua adalah mujanatul izlal. Ya, usahakan dalam hidup ini ya meninggalkan sifat selalu meremehkan orang lain. Kalau yang kedua tadi kan aib, itu membuka aib, berarti namanya membuka aib yang udah jelas. Udah jelas aib terbuka kan, udah jelas aib itu ada, kita buka-buka. Nah, itu namanya tarkul istitolah. Yang kedua adalah mujanatul izlal, yaitu kita ini meremehkan orang gitu. Ya, bodoh. Nah, itu remeh namanya kan, meremehkan orang. Ya, dia bodoh. Ya, dia adalah nggak berilmu. Ya, dia adalah orangnya misalnya jelek. Ya, dia misalnya adalah orangnya nggak banyak kelebihannya. Ya, dia adalah orangnya banyak membawa mudarat untuk kami dan seterusnya. Ya, jangan kita merasa seperti itu. Belum tentu dia lebih baik daripada kita. Ya, belum tentu kita lebih baik daripada dia, dan belum tentu kita tahu bahwasanya mungkin saja nanti di surga dia lebih cepat masuk ke surganya daripada kita. Ya, jadi usahakan meremehkan itu, ya, jangan mengecilkan, ya, mengecilkan orang, jangan mengecilkan ya karya orang, ya, hargai dia sedapat apapun. Begitulah yang pernah dilakukan Nabi itu menghargai apapun. Ya, ini memang harus kita latih sama-sama. Kita harus latih sama-sama untuk memperbaiki diri ini. Yang terakhir sebelum ditutup adalah wakaful aza. Ya, wakaful aza artinya apa? Ya, menahan diri ya untuk tidak menyakitinya. Ya, menyakiti ini bisa dengan fisik, ya, bisa dengan cacian, ya, bisa juga ya dengan misalnya merugikan orang lain, ya, sehingga orang lain itu tidak bisa ya untuk bisa hidup lebih nyaman lagi, itu namanya merugikan. Ya, seperti itu. Demikian yang dapat disampaikan dalam kajian ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya.